Selamat pagi, selamat beribadah di minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Aeng. Marilah jemaat berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan hanya nyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergembira. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara, nas pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang menyatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah
Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai malam-malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Dengan rasa sesal dan malu di hadapan Allah, marilah menyadari dan mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Titus pasal 5 ayat 3 demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, beri ajaib menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku berkasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, beri ajaib menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan di dalam Roma pasal 16 ayat 25 hingga ayat yang ke-26 demikian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami umat-Mu kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus. Dan berikan kami kemampuan tidak hanya mendengar, menghayati, tetapi juga mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan kitab suci hari ini adalah dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya kepada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Karena kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruh itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan kitab suci hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kitab Imamat adalah sebuah kitab yang membicarakan tentang aturan kehidupan orang Israel terkait dengan kehidupan mereka sebagai umat Allah. Dari sekian banyak aturan, salah satunya adalah tentang persembahan atau korban yang diberikan kepada Allah. Tuhan menegaskan kepada umatnya melalui Musa bahwa apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka dikatakan yang pertama bahwa persembahan atau korban itu harus berupa ternak. Jadi bukan binatang liar. Berupa ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba. Yang kedua, jika persembahan itu adalah korban bakaran, maka haruslah seekor jantan yang tidak bercelah. Artinya yang tidak ada cacat, binatang yang atau ternak yang sempurna.
Dan ini adalah bentuk penghormatan kepada Allah, memberikan yang sempurna, yang tidak ada cacat. Yang ketiga, bahwa korban itu harus dibawa ke pintu kemah pertemuan atau kemah suci tempat Allah bersemayam, sehingga persembahan itu dikatakan akan dikenan oleh Allah. Dan yang keempat, ketika mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka mereka juga yang mempersembahkan korban itu harus meletakkan tangan di atas kepala korban bakaran. Misalnya katakanlah itu untuk penghapusan dosa, maka tangan yang diletakkan di atas kepala korban sebagai simbol penyatuan dengan korban yang akan menjadi pengganti. Sehingga barulah seseorang akan memperoleh pendamaian itu dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang kelima, bahwa korban juga harus disembelih di hadapan Tuhan dan juga di hadapan para imam. Karena para imamlah yang akan nanti mengambil darah itu, dan kita tahu bahwa darah itu adalah simbol atau melambangkan nyawa, melambangkan kehidupan. Maka imamlah yang akan mengambilnya, dan nanti imamlah juga yang akan memercikkannya di tempat atau di sekitar mezbah di depan pintu kemah pertemuan itu. Berikut adalah yang keenam, bahwa korban itu dipotong menurut bagian-bagian tertentu. Dan itu harus dilakukan oleh mereka yang membawa korban. Yang ketujuh adalah bahwa anak-anak Imam Harun, kita tahu bahwa keturunan Harun juga adalah imam. Mereka bertugas untuk menyalakan dan mengupayakan agar api terus menyala di atas mezbah. Dan aturan yang berikut, yang kedelapan, bahwa kepala dan lemak dari korban itu juga turut dibakar. Dan kita tahu bahwa lemak itu juga adalah bagian milik Allah. Yang kesembilan, isi perut dan betis korban itu terlebih dahulu harus dibersihkan atau dibasuh, sehingga seluruh korban bakaran itu menjadi korban yang bersih, dan barulah kemudian korban itu dipersembahkan. Dia akan menjadi korban yang baunya akan menyenangkan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, persembahan atau korban adalah satu pemberian orang percaya Israel yang dibawa untuk menghampiri Allah dan untuk menikmati persekutuan dan berkat Allah. Itu kita bisa bandingkan di dalam Mazmur pasal 73 ayat 28. Karena itu Allah, kita lihat di sini, ternyata ada Allah yang membuka dirinya untuk dihampiri atau dijumpai oleh umatnya. Dan Allah dengan senang hati mau menerima upaya dari umat yang mau menghampiri atau mendatangi Allah. Tetapi tentu saja mereka yang mau menjumpai, menghampiri Allah, mereka juga harus menunjukkan rasa hormatnya kepada Allah. Bukan asal-asal saja. Bukan asal yang penting persembahan berupa ternak tanpa harus melihat apakah ternak itu baik atau tidak. Bukan. Bukan asal beribadah. Bukan asal yang penting mereka beribadah cukup. Kalau sekarang bukan karena di rumah lalu kemudian kita beribadah pun juga asal-asal. Ya. Beribadah pakai celana pendek, tidak mandi dan sebagainya. Jangan. Beribadah di rumah sekalipun juga tetap harus rapi, tetap harus dengan bersih kita datang menghadap Allah.
Sama juga dengan ketika memberi persembahan tadi, yang bukan asal, bukan memberi persembahan katakanlah dengan uang yang lusuh, uang yang robek, ya, dan sebagainya. Saudara-saudara, orang Israel harus memberikan persembahan yang terbaik, memberikan persembahan yang berkualitas kepada Allah. Apakah itu dalam bentuk barang, benda, ternak, tapi semuanya dalam bentuk yang terbaik. Itulah bentuk penghormatan yang benar kepada Allah. Saudara-saudara, di minggu pertama bulan Mei ini, kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan tidak lagi dalam bentuk korban ternak seperti yang dilakukan Israel. Karena Kristus sudah menggantikan kita sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, menjadi korban untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tetapi kita tetap memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah untuk menopang pelayanan kasih bagi kemuliaan Allah. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan ekonomi dunia, tidak berarti kita berhenti untuk menyatakan syukur. Tidak berarti kita berhenti untuk memberikan persembahan persepuluhan kita. Saudara-saudara, kita tetap menyatakan syukur dan kita memberikan persembahan persepuluhan. Berapa yang dapat kita berikan berdasarkan penghasilan kita. Ya, yang pasti kita memberi yang terbaik. Yang terbaik tidak berarti kalau itu dikaitkan dengan uang lalu harus dengan nilai yang besar. Kalau boleh saya katakan, tentu uang 100.000 yang robek atau yang katakanlah ada sebagian dari lembaran itu yang hilang, mungkin akan lebih berarti dengan nilai yang lebih kecil, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya, dibanding dengan nilai yang 100 tetapi ternyata tidak dapat dipakai. Karena itu tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus terus menyatakan syukur kita kepada Allah dan tetap memberikan apa yang dapat kita berikan untuk menopang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan kita. Bagi tanda syukur juga kita kepada Tuhan Allah yang tetap menolong kita. Karena itu mari kita tetap menyatakan syukur kita kepada Allah sumber segala berkat. Biarlah kiranya Tuhan tetap menopang kita, Tuhan tetap memberkati kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Karena itu berserahlah selalu kepada Tuhan, tetap kita memelihara kehidupan kita dengan tetap berserah, percayakan kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan yang punya firman. Amin. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergetar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdebar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang tetap Engkau pelihara di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap mampu menyatakan syukur kami kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup dan bahkan menjadi sumber berkat dalam hidup ini. Ajarkan kami terus untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan melalui kehidupan yang Kau anugerahkan ini. Pada hari ini kami tetap berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di dalam usaha, pekerjaan, dalam studi. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong, biar mampu melakukan semuanya dengan baik. Begitu juga lewat persembahan persepuluhan yang jemaat boleh nyatakan pada hari ini. Dalam sepekan ini, biarlah Tuhan Engkau berkati semua jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat yang dalam pergumulan sakit. Tuhan berikan kiranya mereka kesembuhan. Berkati obat makan minum yang mereka konsumsi. Kami berdoa untuk jemaat yang berduka. Berikanlah kiranya mereka penghiburan, berikan mereka senantiasa pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang tetap diberkati, dipelihara oleh Tuhan dengan menganugerahkan mereka umur yang Tuhan boleh tambahkan. Berikan mereka umur panjang, kesehatan, dan limpahkan segala berkat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, baik mereka secara pribadi maupun mereka keluarga-keluarga yang juga memasuki ulang tahun perkawinan di dalam sepekan ini. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan terus berkati segenap presbiter, segenap juga jemaat, dan seluruh unit-unit misioner tetap boleh melaksanakan pelayanan bersama. Walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kiranya semua itu tidak mengurangi semangat kami untuk terus melayani
bersekutu di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan berkati pemerintah kami di dalam menjalankan tugas pemerintahan. Biarlah kiranya tetap diberikan hikmat, berikan mereka semua kesehatan dan kekuatan supaya dapat menjalankan dengan baik, terutama di dalam menangani masalah-masalah sosial terkait dengan masalah kesehatan, terkait juga dengan masalah kehidupan ekonomi dan sebagainya. Tuhan, Engkau saja yang tetap setia menuntun menyertai perjalanan kehidupan bangsa kami. Hari ini kami kembali berdoa juga terus mendukung para medis, dokter, perawat yang menangani pasien-pasien yang sedang mengalami sakit karena COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kesehatan yang prima, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tetap dapat menjalankan semua dengan baik. Tuhanlah yang menjaga mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat untuk kiranya tetap memberikan support, memberikan dukungan melalui himbauan-himbauan pemerintah. Biarlah kiranya kami boleh bekerja sama dan melaksanakan apa yang menjadi harapan-harapan kami semua, terutama supaya kami terhindar dari penyakit corona ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit ini, pulihkanlah kembali negeri ini, dan pulihkan kembali kehidupan kami semua. Engkaulah yang menjaga kami, Engkaulah yang memberkati kehidupan bangsa ini. Terima kasih Bapa untuk persekutuan kami. Biarlah setiap keluarga yang tetap setia beribadah, walaupun hanya dapat beribadah di rumah, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang tetap memberkati setiap persekutuan-persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk tim yang melaksanakan siaran ini. Biarlah kiranya Tuhan bersama dengan seluruh Komisi Inforkom, Jemaat GPIB Silo, boleh kami bersama-sama melakukan tugas kami, supaya biarlah kiranya Tuhan tetap dimuliakan lewat pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Terima kasih Bapa. Ampunilah salah dan dosa kami, dan inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terberkati, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita juga diingatkan untuk memberi persepuluhan bagi perbendaharaan rumah Tuhan. Tuhan berkati persembahan saudara. Bawa persembahanmu
janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari umat berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa yang baik, terima kasih atas limpah anugerah berkat-Mu sepekan kehidupan kami. Kami bawa persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan. Kiranya Bapa berkati dan kuduskan persembahan ini bagi pelayanan gereja-Mu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu keempat sesudah Paskah, 3 Mei 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan untuk seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk mengambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi, jadwal ibadah minggu. Jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu secara daring di channel YouTube setiap hari Minggu pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah keluarga. Tata ibadah keluarga hari Rabu akan disiapkan setiap hari Rabu siang dan jemaat dapat mengambilnya di depan pintu gereja. Bidang Pelkes. Aksi peduli dampak COVID-19. Dalam rangka peduli terhadap jemaat yang mengalami dampak pandemi COVID-19, maka GPIB Silo melaksanakan aksi peduli dampak COVID-19 dengan membagi sembako kepada warga yang terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan pembagian sembako ke sebagian warga jemaat GPIB Silo. Untuk warga jemaat yang belum mendapatkan, mohon kesabarannya karena sedang dipersiapkan sembako susulan. Bidang pemberdayaan ekonomi gereja. Pada hari Minggu ini, tanggal 3 Mei 2020, diingatkan kembali kepada jemaat untuk persembahan perpuluhan. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk berbagi, dapat memberikan dalam kotak persembahan atau transfer ke rekening yang sudah tertera.
Demikian warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.